Namaku Lalita. Sebuah nama untuk seorang gadis yang ceria, seorang gadis yang cantik dan bersahaja, seorang gadis yang taat kepada orang tua dan beragama. Beberapa bulan yang lalu, aku pernah menjadi seorang gadis yang sesuai dengan namaku. Gadis yang menjalani kehidupannya dengan ceria dan mendambakan sebuah dunia yang indah bagaikan negeri dongeng. Tatkala aku menjalani sebuah hubungan dengan seorang pria bernama Rizky, mahasiswa senior di kampusku. Dia memiliki tubuh yang atletis, gagah, berpenampilan penuh karisma, pandai bergaul, dan yang paling penting sangat romantis. Aku mengenalnya saat hari pertama aku belajar di kampus, sekaligus jatuh cinta pada pandangan pertama. Pada awalnya, aku berpikir bahwa cintaku akan bertepuk sebelah tangan. Lantaran Rizky sangat populer di lingkungan mahasiswa, terutama di kalangan perempuan. Ternyata tidak. Dia juga memiliki perasaan yang serupa denganku. Bahkan aku tidak menyangka Rizky tiba-tiba menghampiriku dan menyatakan cinta dengan sangat romantis. Lantas aku langsung menerimanya. Sejak itulah aku mulai berpacaran dengan Rizky. Aku berpikir bahwa hidup bersama Rizky adalah suatu hal yang indah dan romantis dalam hidupku. Bagaikan sepasang putri dan pangeran di negeri dongeng yang saling melengkapi satu sama lainnya. Bahkan di suatu kesempatan, aku secara terang-terangan menyatakan harapanku kepada Rizky bahwa aku ingin menikah dengannya. Harapanku hanya disambut dengan senyuman manis dari mulut Rizky, dengan sedikit bumbu kalimat romantis yang penuh dengan harapan. Akan tetapi, aku tidak pernah menyadari bahwa semua keindahan itu adalah pintu gerbang bencana untukku. 3 bulan kemudian, sewaktu aku sedang mengantarkan kue ke rumah Rizky, aku mendapatinya sedang bersama gadis lain yang berusia lebih muda dariku, di sebuah saung milik ayah Rizky. Gadis itu bernama Clarissa. Pada awalnya, aku tidak begitu memedulikan mereka, karena aku berpikir mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak berkaitan dengan asmara. Tetapi aku salah. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Rizky mulai mengelus wajah Clarissa dengan lembut. Lalu mereka mulai berpelukan, berciuman, hingga akhirnya mereka melucuti pakaian mereka masing-masing, kemudian bersenggama. Aku melihatnya dari kejauhan, menyaksikan persetubuhan mereka dengan dadaku yang sesak dan kedua mataku yang perih. Api amarah mulai membakar hati dan jiwaku, sehingga aku mulai beranjak dari tempatku berada, lalu menghampiri mereka berdua, kemudian langsung melabraknya. Tapi Rizky malah melindungi Clarissa, lalu menamparku dengan kasar. Perlakuan Rizky itu telah melukaiku secara fisik dan perasaanku. Lantas aku meninggalkan mereka berdua sambil menangis dengan hati yang hancur. Sejak itulah aku mulai memutus hubunganku dengan Rizky. Sejak itu jugalah cintaku kepada Rizky telah berubah menjadi sebuah kebencian yang dalam. Aku berpikir bahwa memutus hubungan dengan Rizky maka semua masalah telah berakhir. Namun ternyata tidak. 2 bulan kemudian, Rizky mulai menghampiriku untuk mengajak kembali menjalin hubungan. Dengan tegas, aku langsung menolaknya. Akan tetapi, ribuan kalimat manis mulai meluncur keluar dari mulut Rizky, sekaligus mengungkit harapanku yang ingin menikah dengannya. Tapi aku menepis semua itu dengan sangat dingin. Kemudian aku bergegas pergi meninggalkannya.
Sepulang kuliah, aku tidak bisa berhenti memikirkan Rizky. Aku sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam pikirannya, sehingga dia berani mendekatiku untuk mengajak kembali menjalin hubungan. Padahal dia telah menyakiti perasaanku, berselingkuh dengan gadis lain, hingga membelanya saat aku melabraknya. Setibanya di rumahku yang kosong karena ayahku sedang berada di kebun dan ibuku sedang menjaga toko, sehingga hanya keheningan yang menyambut kepulanganku. Saat aku hendak menutup pintu rumah, tiba-tiba ada seseorang yang mendobrak masuk ke dalam rumahku secara paksa. Dan orang itu adalah Rizky. Aku sangat terkejut melihat kehadirannya. Perasaanku kini bercampur aduk. Rasa takut, rasa kaget dan rasa geram telah menyatu di dalam diriku. Dengan santainya, Rizky langsung duduk di salah satu sofa ruang tamu. Aku langsung menghujaninya dengan berbagai pertanyaan kepada Rizky, tapi hanya sebagian yang dijawabnya. Dari jawaban itulah aku menyadari bahwa Rizky telah membuntutiku dari kampus sampai ke rumahku. Tujuannya adalah memintaku untuk kembali menjalin hubungan dengannya. Bahkan dia tidak lupa mengungkit-ungkit harapanku yang ingin menikah dengannya. Walaupun begitu, aku tidak melihat adanya rasa penyesalan di wajahnya. Bahkan tidak ada satu kata pun maaf yang keluar dari mulutnya. Walhasil, aku mulai menaruh rasa curiga kepada Rizky. Lantas, aku langsung memerintahkannya untuk segera pergi dari rumahku. Tapi dia menolak dan ingin bertahan sampai aku menerimanya kembali. Rasa geram dan takut mulai menguasai pikiran dan hatiku, sehingga aku sudah tidak dapat menahannya lagi. Aku langsung menjerit, berharap ada tetangga atau orang yang lewat di depan rumahku dapat mendengarnya, sehingga mereka bisa membawa Rizky secara paksa keluar dari rumahku. Tapi sebelum aku menjerit, Rizky langsung melompat ke hadapanku dan membekap mulutku dengan kasar. Aku berusaha untuk melawan balik, tapi Rizky berhasil menahan semua seranganku, sehingga semua upayaku untuk melawannya menjadi sia-sia. Aku sadar, Rizky yang memiliki tubuh yang atletis, sehingga sudah jelas bila dia memiliki tenaga yang lebih besar daripadaku. Kemudian Rizky langsung menyeretku ke dalam kamar tidur. Lalu dia melemparku ke atas kasur dan menindih tubuhku. Melihat perbuatannya itu, aku menjadi sangat panik dan meratap memohon kepadanya. Tapi Rizky hanya menatap dingin kepadaku. Kemudian, dia mulai merobek-robek kemeja dan celana panjang yang melekat di tubuhku. Aku lantas menjerit histeris, tapi langsung dibekal kembali oleh Rizky. Dengan bengisnya, dia mengancamku untuk diam dan melarangku berbuat macam-macam. Melihat tatapannya yang bengis dan terkutuk itu, membuat tubuhku menjadi lemas ketakutan, sehingga aku telah kehilangan semua tenaga yang kumiliki. Akan tetapi aku masih berusaha melempar sedikit perlawanan yang tidak berarti, meskipun aku tahu bahwa itu akan berakhir sia-sia. Alhasil, tangan kanan Rizky memegang kuat kedua tanganku dan menguncinya di atas kepalaku. Sedangkan tangan kirinya mulai membuka celananya. Aku hanya bisa melihat sambil menangis ketakutan dan memohon kepada Rizky agar tidak melakukannya. Tapi Rizky tidak mengacuhkan permohonanku dan hanya menyeringai menjijikan. Kemudian, rasa perih mulai menusuk diriku. Rizky mulai mengentak-entakku dengan sangat kasar, sehingga menciptakan rasa sakit yang tidak ternilai sampai menusuk ke perutku. Kini, kesucianku telah dicabik-cabik oleh Rizky. Aku hanya bisa menangis tidak berdaya, memohon-mohon kepada Rizky untuk segera menghentikannya, sekaligus berusaha menahan segala rasa sakit yang sangat menyengat.
Meskipun aku sendiri tidak yakin bisa menahannya untuk lebih lama lagi. Aku tidak tahu seberapa lama Rizky telah menggagahiku. Yang pasti, itu semua berhenti ketika ayahku tiba di rumah dan mendapati Rizky yang tengah menggauliku. Lantas, ayahku menjadi sangat marah dan mulai memukul Rizky. Itulah pemandangan terakhir yang berhasil aku lihat sebelum aku jatuh ke dalam kegelapan, dalam keadaan yang berantakan. Setelah aku keluar dari kegelapan, aku sudah berada di dalam rumah sakit dengan tangan kiri yang sedang diinfus. Selain itu, aku juga mendapati ibuku yang sedang duduk di sebelah kiri kasur rawatku. Dia melempar senyuman hangat kepadaku untuk menyambut kesadaranku, lalu mengusap hangat kepalaku dan menghiburku. Setelah semua kesadaranku telah kembali, aku langsung menanyakan keberadaan ayahku dan Rizky. Aku juga bertanya apakah ayahku sudah melaporkannya ke polisi. Tapi ibuku memberi sebuah jawaban yang tidak pernah aku harapkan, sekaligus sebuah mimpi buruk yang tidak pernah kuinginkan. Seminggu setelah peristiwa nahas menimpaku, aku dinikahkan dengan Rizky. Sebuah pernikahan yang tidak pernah aku inginkan. Aku dipaksa harus berkeluarga dengan seseorang yang telah menyakitiku, menodaiku, hingga menghancurkan hidupku. Bahkan, selama sesi acara pernikahan, aku mendapati banyak tetangga dan kerabat yang menatapku dengan tatapan jijik. Aku juga mendapati mereka yang mencuri pandang ke arahku sambil berbisik-bisik. Ditambah dengan duduk di pelaminan bersama seseorang yang sangat kubenci, sembari menyaksikan berbagai macam hinaan terselubung. Seakan-akan acara pernikahan ini seperti sebuah pertunjukan aneh untuk bahan cemooh dari para tamu undangan. Aku juga melihat tatapan Rizky. Dia tersenyum kepadaku dengan manis. Tapi, aku sudah tahu bahwa itu hanyalah sandiwara belaka. Aku dapat merasakan aura kemenangan dalam dirinya, bahwa dia berhasil menyeretku kembali untuk menjalin hubungan dengannya. Lantas dia berusaha menggenggam tanganku, tapi aku menepisnya dengan halus. Namun kedua orang tuaku telah menyadari perbuatanku, sehingga mereka melempar sebuah tatapan yang penuh isyarat padaku. Alhasil, dengan terpaksa aku harus menggenggam tangan pria yang sangat aku benci, hanya demi menyenangkan kedua orang tuaku. Kini, aku hanya bisa duduk di pelaminan, sembari melempar senyuman ke para tamu, meskipun aku sedang menangis keras dan meminta pertolongan di dalam hatiku. Setelah acara pernikahan telah usai, ibu meluncurkan 1000 kata manis untuk meyakinkanku bahwa aku akan bahagia setelah menikah. Ibuku juga memuja-muja Rizky yang memiliki tubuh yang ideal dan wajah yang tampan. Dia juga mulai menceritakan berbagai macam kisah indah setelah pernikahan. Aku hanya bisa mendengarkannya sembari tersenyum kecil, sedangkan ayahku sedang menyiapkan sebuah rumah untukku dan Rizky. Rumah itu adalah sebuah rumah milik orang tua dari ayahku, yang telah lama tidak dipakai sejak kematian mereka. Bentuknya terlihat tidak besar, tapi tidak kecil. Terkesan seperti rumah petani zaman dulu, hanya dengan sedikit renovasi, sehingga dinding-dinding yang dulunya terbuat dari anyaman bambu sekarang telah terbuat dari bata. Akan tetapi, lokasinya sangat jauh dari rumah kedua orang tuaku. Letaknya berada di dekat perbatasan desaku dengan desa tetangga. Selain itu, aku terpaksa harus berhenti kuliah. Karena menurut kedua orang tuaku, aku sebagai ibu rumah tangga harus lebih meluangkan waktu untuk mengurusi rumah dan keluarga baruku. Sedangkan Rizky yang belum punya pekerjaan harus segera mencari pekerjaan. Entah dia berhasil mendapatkannya atau tidak, aku tidak peduli. Sejak itulah,
kehidupan rumah tanggaku dimulai. Aku menjalani kehidupan rumah tanggaku seperti sedang bermimpi di siang bolong. Aku tidak bisa mempercayai dengan apa yang sedang aku alami saat ini. Aku sering berpikir, sekarang aku hanya sedang tertidur dan bermimpi buruk, bahwa aku akan terbangun, sekaligus kembali ke kehidupanku yang dulu dan melakukan hal-hal manis, seperti menjalani kehidupan selayaknya mahasiswi, membangun karir, memadu kasih sayang dengan orang yang kucintai, dan menikahi pria idaman seperti di dalam dongeng pengantar tidur. Akan tetapi kini aku sadar bahwa aku sedang terjaga, meratapi kehidupanku yang malang dan menyaksikan sendiri perbedaan antara cinta di dunia nyata dan dongeng. Apabila di dunia dongeng cinta itu mengandung unsur romansa, tapi di dunia nyata cinta itu hanyalah nafsu belaka yang penuh dengan kemunafikan. Kini aku mulai bercermin. Aku mendapati bahwa aku hanyalah seorang gadis malang yang tragis dan penuh dengan ironi, terperangkap dalam kelamnya kehidupan. Betapa tragisnya bahwa aku tinggal bersama mantan pacarku yang telah berselingkuh dan bersenggama dengan gadis lain. Kemudian dia merobek-robek kesucianku tanpa ampun. Lalu sekarang dia telah menjadi suamiku. Setiap harinya aku harus melihat wajahnya yang zalim dan najis. Dimulai dari bangun tidur di pagi hari, sampai kembali tidur di malam hari. Setiap kali aku menatap wajahnya, aku selalu teringat dengan ekspresinya saat sedang menggauliku. Aku selalu teringat ketika dia menyeringat terkutuk dan tidak mengacuhkan permohonanku. Setiap kali dia berusaha menyentuhku, aku selalu teringat ketika dia sedang menamparku. Aku selalu teringat ketika dia membekap mulutku. Aku selalu teringat ketika dia mengunci kedua tanganku dengan kasar. Aku selalu teringat ketika dia merobek-robek pakaianku. Tentu, aku akan selalu ingat ketika dia menggagahiku dengan bengis. Semua ingatan tersebut selalu muncul dan berputar-putar di dalam kepalaku, sehingga membuatku merasa mual, kelesah dan takut. Walhasil, aku hanya bisa berusaha menghindari Rizky saat berada di dalam rumah. Tetapi, ketika di depan tetangga dan orang lain, aku bertingkah selayaknya sepasang keluarga baru yang bahagia. Sekaligus tidak lupa dengan melempar sebuah senyuman palsu untuk menutupi semua luka dan penderitaanku. Aku ingin sekali curhat dengan kedua orang tuaku mengenai permasalahan yang sedang kuhadapi sekarang ini. Aku ingin menjelaskan bahwa aku merasa sangat hancur daripada apa yang mereka bayangkan. Akan tetapi sikap kedua orang tuaku telah berubah, terutama ayahku. Beliau menjadi sosok yang dingin dan berusaha menjaga jarak dariku sejak di hari pernikahanku. Bahkan mereka sudah tidak pernah mengunjungiku. Sedangkan para kerabatku sudah lama meninggalkanku dan mulai menghinaku. Begitu juga dengan para tetangga. Semenjak di hari pernikahanku, mereka sering melempar tatapan jijik dan sinis ke arahku. Bahkan mereka tidak jarang menghindariku secara terang-terangan setiap kali aku mendekati mereka. Tampaknya mereka telah mengetahui alasan di balik pernikahanku ini, tapi tidak begitu jelas siapa yang menyebarkannya. Tidak jarang, aku mendengar para tetangga, terutama ibu-ibu rumah tangga yang berkumpul di depan halaman rumahku. Mereka semua menggunjingku dengan kata-kata vulgar dan keji. Mereka semua menuduhku bahwa aku penyebab dari aksi bejat Rizky, karena aku memakai pakaian terbuka. Ada juga yang menuduhku bahwa aku yang menggoda Rizky dan mengundangnya ke rumahku. Belum lagi dengan julukan pelacur dan perempuan murahan yang terus mereka sematkan kepadaku. Belum lagi dengan berbagai macam kenistaan yang keluar dari mulut mereka, seolah-olah aku ini lebih hina daripada pelacur jalanan dan anjing liar. Mereka melakukan itu setiap hari tanpa henti di depan rumahku. Seakan-akan halaman rumahku telah menjadi sebuah panggung bagi para tetangga untuk menggunjingku.
sedangkan aku hanya bisa mendengar mereka dari balik jendela, seperti seekor tikus yang bersembunyi dari kejaran kucing. Entah apa yang telah merasuki mereka sehingga menjadi seperti ini. Tidak ada yang tahu. Semua kejadian itu cukup membuatku malu untuk keluar rumah, sekaligus merasa sangat terhina. Walhasil, aku lebih sering mengurung diri di dalam rumah dan menutup diri dari kehidupan luar. Sedangkan sikap Rizky juga terlihat ganjil. Meskipun dia berusaha bersikap hangat kepadaku, tapi setiap kali aku melihat matanya, aku merasakan adanya sebuah kejahatan yang tersembunyi di balik sikap hangatnya itu. Bahkan, perubahan yang mencolok darinya adalah tidak ada kalimat manis dan romantis yang keluar dari mulutnya, melainkan kalimat sarkas yang menusuk hati. Dia bahkan tidak peduli denganku. Sewaktu para tetangga menggunjingku, dia tidak pernah membela atau melawan. Seakan-akan dia membiarkan mereka menggunjingku untuk suatu hal yang tidak pernah aku ketahui. Perihal yang lebih aneh adalah aku sangat jarang mendengar para tetangga menggunjing Rizky. Suatu hari, Rizky berpamit untuk pergi mencari pekerjaan. Melihat kepergiannya telah memberikan sebuah nafas baru di kehidupanku. Seolah-olah setan yang sering menyiksa hidupku telah pergi. Akan tetapi, ada banyak kecurigaan dan pertanyaan yang terus menghantui diriku. Bahkan, aku juga merasa resah. Seolah-olah akan ada masalah baru yang akan datang menimpaku. Terutama saat aku melihat gelagat Rizky dalam beberapa hari terakhir sebelum pergi, di mana dia terlihat gelisah sambil bertelepon dengan seseorang yang tidak kuketahui. Hari demi hari, lalu minggu ke minggu telah berlalu. Rizky tidak kunjung datang, sedangkan aku mulai menyadari bahwa aku telah hamil. Akan tetapi, aku sangat tidak menyukainya. Aku tidak ingin mengandung anak dari seorang bajingan yang telah merusak hidupku. Oleh karena itu, aku mulai merencanakan untuk menggugurkannya. Lantas, aku merahasiakan kehamilanku dari Rizky dan terutama kedua orang tuaku. Aku mulai mencari informasi tempat pelayanan aborsi terdekat di internet. Setelah aku berhasil menemukan alamatnya, aku langsung bergegas menuju ke tempat tersebut. Tempat itu adalah satu-satunya klinik aborsi yang ada di desaku. Lokasi tempatnya berada di suatu tempat yang terpencil dan tersembunyi, karena banyak penduduk yang menolak keberadaannya dengan alasan bertentangan dengan kepercayaan mereka. Aku bergegas pergi ke tempat itu dengan mengenakan kain selendang batik di kepalaku untuk menutupi identitasku dari para tetangga dan penduduk desa lainnya. Aku berjalan mengikuti arah jalan yang ditunjukkan peta hingga tidak kusangka bahwa arah jalan menuju klinik tersebut harus melewati sebuah pasar, di mana itu adalah tempat yang ramai dikunjungi oleh para tetanggaku. Karena tidak memiliki pilihan lain, aku langsung berjalan sambil merapatkan kain yang ada di kepalaku, berharap tidak ada satupun orang yang mengenaliku. Sewaktu aku tiba di pusat pasar, aku tidak sengaja mendapati Rizky yang sedang mengendarai motor dan melintasi keramaian pasar. Perihal yang semakin memukulku adalah aku melihat Clarissa yang sedang duduk di bangku motor belakang sambil memeluk Rizky dengan sangat mesra. Saat itu jugalah aku melihat wajah Rizky dengan ekspresi yang bahagia, seperti ekspresi yang pernah dia berikan kepadaku sewaktu kami masih berpacaran. Entah dari mana datangnya, seketika rasa sakit kembali menerjang hatiku. Aku hanya bisa menatap mereka berdua sampai menghilang di dalam keramaian. Tanpa kusadari, aku telah kehilangan kewaspadaanku, sehingga ada anak-anak Badung yang menarik kain selendang menutup kepalaku hingga lepas, dan membawanya pergi sambil tertawa nakal. Alhasil, aku telah memperlihatkan wajahku kepada publik dan orang-orang di sekitarku langsung menyadari hal itu. Lantas mereka langsung melempar cemooh dan hinaan yang penuh dengan kata-kata vulgar dan kotor kepadaku,
sehingga menciptakan sebuah keributan. Tanpa menunggu lebih lama, aku bergegas meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumahku. Setibanya di sana, aku langsung menutup semua jendela dan pintu secara rapat, mengurung diriku sendiri di dalam rumah. Semua kalimat hinaan mereka yang keji dan vulgar telah berterbangan dan menghantui pikiranku. Kemudian kalimat-kalimat itu mulai menyatu dan menciptakan sebuah bayangan yang berbentuk seperti iblis mengerikan. Memiliki tubuh gabungan dari manusia dengan binatang yang menyeramkan dan serangga yang menjijikkan, dengan diselimuti oleh kegelapan keji yang dilapisi oleh cacing dan belatung. Kemudian, iblis itu mulai tertawa lepas dan menyiksaku tanpa henti dan tanpa mengenal ampun. Iblis itu semakin menggila setelah aku mendengar percakapan tetangga yang ada di depan rumahku, bahwa Rizky telah menikahi Clarissa dan menetap di desa lain yang letaknya jauh dari desaku. Hal itu disebabkan karena Rizky telah membuat Clarissa hamil. Mendengar itu, hatiku menjadi geram. Mengencani perempuan lalu menghamilinya, kemudian menikahinya dengan dalih tanggung jawab. Kemudian ketika sudah bosan langsung ditinggal begitu saja. Apakah itu semua adalah sebuah hobi bagi Rizky? Apakah mungkin itu adalah cara baru untuk melamar seorang perempuan? Perihal yang ironi dan sangat menjijikan adalah para tetangga dan orang-orang telah memuji perangai Rizky atas tanggung jawabnya yang mau menikahi perempuan yang telah dia hamili. Itu semua terdengar tidak waras dan membuatku meloyak. Terkadang aku kembali teringat perkataan ibuku yang berusaha meyakinkanku betapa indahnya kehidupan setelah menikah. Tapi yang aku alami sekarang ini hanyalah sebuah penderitaan yang gila dan tidak berujung. Tidak ada moral dan motivasi, selain kenyataan yang penuh dengan nistaan yang tidak manusiawi. Terkadang aku berpikir bahwa kehidupan nyata jauh lebih mengerikan daripada cerita fiksi horor. Aku berharap bahwa kedua orang tuaku dapat hadir untuk menolongku, atau setidaknya mereka mau membantuku. Paling tidak, mereka mau mendengarkan segala keluh kesahku. Akan tetapi, itu hanyalah harapan belaka. Kedua orang tuaku tidak pernah datang mengunjungiku dan tidak pernah menghubungiku. Setiap kali aku menghubungi mereka, mereka tidak pernah menjawab panggilanku. Tampaknya mereka memilih untuk menjaga jarak dariku. Atau mungkin mereka telah lama memutus hubungan keluarga denganku. Kini, aku hanyalah seorang diri di dalam kegelapan bersama iblis mengerikan. Aku sangat sendirian. Aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Aku ingin melawan, tapi aku merasa lemah dan tidak berdaya. Tekanan mental terus menekanku tanpa ampun. Jutaan penghinaan yang keluar dari mulut orang di sekitarku telah memberikan energi kepada iblis yang ada di hadapanku, sehingga dia menjadi semakin kuat dan nyata. Semakin hari hinaan itu semakin menjadi-jadi. Semakin hari juga janin yang ada di dalam tubuhku semakin membesar. Aku merasa bahwa sisaan ini telah mengubah diriku secara total. Sekarang aku bukan lagi diriku yang dulu. Karena sekarang aku telah mengenal dunia yang sesungguhnya. Dunia yang penuh dengan ilusi dan manipulasi. Dunia yang gelap dan zalim daripada apa yang pernah kubayangkan sebelumnya. Aku telah belajar banyak di dunia ini. Dan pelajaran paling penting yang kudapat adalah aku belajar membenci. Aku telah belajar membenci semua orang, termasuk diriku sendiri. Selain itu, aku telah mengenal ketakutan, hinaan, dan kenajisan. Aku sudah tidak memiliki apa-apa selain iblis yang menemaniku sepanjang waktu di dalam kegelapan. Bahkan, iblis itu telah mengambil alih akal sehatku, serta memberi saran untuk segera mengakhiri hidupku. Dia beralasan bahwa tidak ada gunanya untuk bertahan hidup, karena itu hanya menambah penderitaanku.
Meskipun 1000 cara telah kulakukan untuk mengusirnya, tapi aku selalu gagal. Sampai pada akhirnya aku sadar bahwa sangat sulit untuk melenyapkan iblis itu, karena dia hanyalah satu-satunya yang mau menemaniku di saat semua orang telah meninggalkanku. Dia jugalah yang membuka kedua mataku, memperlihatkan betapa kejinya di dunia ini, betapa hinanya manusia di sekelilingku. Bahkan, aku sendiri sangat sulit menyangkal bisikannya, karena itu terdengar lebih rasional dengan apa yang sedang aku alami. Aku telah menyadari bahwa kehidupanku ini tidak lain daripada perbudakan dan penindasan. Aku merasa sudah tidak punya tujuan untuk bertahan hidup. Aku juga tidak tahu apa tujuanku dilahirkan ke dunia ini. Semua orang, termasuk orang tuaku, telah meninggalkanku. Sedangkan orang-orang terdekatku telah menistakanku. Aku berpikir bahwa kehidupanku tidak lain daripada seekor sapi yang hendak disembeli. Hidupku tidak memiliki arti yang berharga. Semua itu hanyalah dongeng dan cerita fiksi demi menutup mata dari realitas yang kelam ini. Sebab tidak ada realitas yang indah. Lantas, aku langsung mengambil selai kain selendang, kemudian aku mengikatnya di sela-sela langit ruangan. Sedangkan yang di bagian ujungnya, aku membuat sebuah lingkaran untuk mengikat leherku. Sebelum aku memasukkan leherku ke dalam lingkaran tersebut dan mengakhiri hidupku, aku bersumpah atas nama darah, jiwa, hingga air mataku yang kotor ini. Semoga mereka semua membayar atas perbuatannya, sekaligus merasakan penderitaan yang selama ini telah aku alami. Terkutuklah mereka semua. Oh, para dewa, jika aku marah, itu adalah rahmat. Semoga para dewa mengasihani manusia yang dalam keadaan tidak berperasaan ini. Semoga bisa tetap waras sampai akhir yang mengerikan.